Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Guys, hari ini saya akan mereaksi sebuah video yang lagi viral, yang lagi hits, yang lagi rame-ramenya di dalam dunia perpolitikan. Kita jangan sampai ketinggalan informasi yang sangat viral ini ya guys, kita wajib menontonnya. Tapi sebelum menonton jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, tanpa panjang lebar kita tonton videonya, kita simak. Oke, untuk mengefisienkan waktu kita nonton videonya bersama-sama. Apa merusaknya sebuah fitnah sampai-sampai orang tidak percaya lagi kepada kebenaran. Ketika ada orang datang meluruskan fitnah tersebut, dianggapnya kamilah yang berdusta. Betapa rusaknya manusia di akhir zaman karena meyakini orang-orang seperti Tifa, seperti Roy Panci, seperti Rafli Harun, seperti Fadila, seperti Kurnia, seperti si Wuri Baret, seperti si Meno, seperti Kosinudin, seperti mantan-mantan jenderal itu, meyakini mereka adalah orang benar. Padahal mereka semuanya adalah ahli-ahli fitnah, anak buah Dajjal. Rusak semuanya gara-gara fitnah yang disebarkan oleh kelompok ini. Saya akan memaparkan kerusakan yang terjadi di otak rakyat Indonesia, khususnya netizen, yang memakan fitnah yang disebarkan oleh kelompok pembenci Pak Jokowi ini. Ini sangat parah. Ada seorang teman kuliah Bapak Jokowi membuat postingan. Postingan teman kuliah Pak Jokowi ini meluruskan bahwa benar Pak Jokowi adalah teman kuliahnya. Benar bahwa beliau adalah satu alma mater dengan Pak Jokowi. Benar bahwa Bapak ini adalah satu kampus dengan Pak Jokowi. Benar bahwa Bapak ini adalah teman bermain Pak Jokowi ketika kuliah di UGM. Sama-sama kuliah di UGM. Sama-sama masuk UGM. Sama-sama lulus bareng dari UGM. Bapak ini menjelaskan secara gamblang di sebuah konten beliau. Karena beliau sendiri bingung. Kenapa orang-orang ini tidak percaya bahwa Pak Jokowi lulus kuliah? Padahal teman-teman Pak Jokowi yang sama-sama kuliah di UGM masih pada hidup. Contohnya beliau ini. Tetapi apa yang terjadi? Ketika beliau membuat klarifikasi tentang Bapak Jokowi, meluruskan fitnah yang disebarkan oleh Roy Panci dan Tifa, komentator-komentatornya sangat luar biasa. Saya akan perlihatkan kepada teman-teman. Supaya teman-teman tahu betapa sadisnya fitnah ini sampai-sampai membuat otak sebagian besar pembenci menjadi koslet berjamaah. Apa komentator mereka terhadap Bapak yang sedang mengklarifikasi bahwa beliau adalah teman Pak Jokowi? Dan beliau ini benar-benar teman Pak Jokowi dan akan menjadi saksi nanti di persidangan. Ijazahnya yang mau diuji di lapor bukan kawan kuliahnya. Secara logika, komentator seperti ini adalah komentator orang-orang yang sudah putus asa. Putus asa mencari celah bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu. Sehingga dia mengatakan bahwa teman kuliahnya nggak penting. Yang penting ijazahnya yang akan diuji, bukan teman kuliahnya. Kalau Pak Jokowi punya teman kuliah, artinya Pak Jokowi berkuliah di UGM, kan? Secara logika seperti itu. Apalagi teman Pak Jokowi ini mengatakan bahwa mereka sama-sama lulus dari UGM. Sama-sama di wisuda. Bareng masuknya, bareng di wisudanya. Bareng membuat skripsinya, bareng ketika melakukan KKN. Tapi komentatornya yang di video itu orang gila. Bahaya, jangan diladenin. Mereka bahkan tidak meyakini bahwa Bapak ini adalah temannya Pak Jokowi. Saking sudah merusaknya fitnah yang dilakukan oleh geng Panci dan kawan-kawannya ini. Sehingga teman kuliah Pak Jokowi pun mereka tidak percaya. Katanya orang gila. Astagfirullahaladzim. Inilah akhir zaman teman-teman. Sangat sulit meyakinkan orang yang sudah memakan fitnah. Sangat sulit meyakinkan mereka. Karena fitnah ini menggila di akhir zaman. Kalau dulu ada fitnah kita luruskan selesai. Sekarang ada fitnah diluruskan. Malah kita yang meluruskan dianggap pembohong. Dianggap orang gila malah. Ingat usia Pak. Bapak ini meluruskan, kenapa diingatkan usianya? Seolah-olah Bapak ini sedang berbohong gitu. Jadi mereka menuduh temannya Pak Jokowi itu adalah pembohong. Makanya diketik di komennya, ingat usia Pak. Harusnya kalian itu mengingatkan kepada Roy Panci, mantan-mantan jenderal yang memfitnah Pak Jokowi. Ingat usia Pak, jangan memfitnah. Harusnya begitu. Bukan ke teman kuliahnya Pak Jokowi gitu. Kemudian kami tunggu kehadiranmu di persidangan. Siapa yang sebenarnya yang akan dipermalukan? Pegang kuat-kuat kumismu. Awas rontok. Astagfirullahaladzim. Bapak ini kumis sudah putih. Jadi mereka membuli Bapak ini. Yaitu fitnah yang sudah mereka makan menjadi darah di dalam tubuh mereka. Sehingga mereka tidak lagi percaya pada kebenaran. Makanya saya bilang di akhir zaman ini. Fitnah Dajjal itu sangat keras. Sangat keji. Sangat mematikan. Karena apa? Fitnah di akhir zaman ini sulit untuk diluruskan. Bahkan ketika kita sudah memakan fitnah itu, kita tidak lagi percaya pada orang yang meluruskan fitnah itu. Contohnya orang-orang ini. Coba sumpah pocong aja supaya cepat selesai. Karena hukum formal kelamaan. Coba sumpah pocong.
Bapak ini menjelaskan bahwa dia teman kuliah Pak Jokowi, bahwa dia teman bermain Pak Jokowi, bahwa dia teman satu skripsi, bahwa dia tahu segalanya tentang Pak Jokowi ketika berkuliah di UGM. Orang ini adalah saksi yang masih hidup, yang ingin meluruskan. Yang harusnya sumpah pocong itu Siti Patipu, Roy Panci, Fadilah, Kurnia, Uri Baret, si Meno, Rosinudin, mantan-mantan jenderal. Mereka harus sumpah pocong kalau memang mereka mengetahui dengan benar tentang ijazah Pak Jokowi. Ini ada teman Pak Jokowi yang mengetahui dengan benar, disuruh sumpah pocong. Ya, coba kalian suruh Siti Patipu spirituality itu sumpah pocong, berani nggak dia? Sekarang saja sudah kebirit-birit, melarikan diri, kecepirit, lari tunggang langgang. 1 tahun ini saya berpikir bahwa untuk saya itu enough ya, cukup, karena tugas saya sebagai ilmuwan, sebagai peneliti sudah saya tunaikan. Kemudian sejalan dengan itu selama kurang lebih 450 hari juga saya sudah menjadi pelaku hukum di situ. Dalam hal ini saya sebagai saksi, lalu kemudian terlapor, lalu tersangka, dan pada akhirnya menjadi terdakwa. Itu adalah sebuah momentum di mana saya harus berpikir, ya saya harus memberikan keputusan kepada diri sendiri bahwa sekali lagi terkait dengan persoalan ijazah, bagian saya sudah saya tunaikan, jadi sudah cukup untuk saya. Dan ini kembali lagi menjadi momentum bagi saya untuk memerdekakan diri saya sendiri dari persoalan polemik ijazah ya. Satu kontroversi vaksin ini menjadi sebuah momentum bagi saya untuk hijrah ya, dan kitok ya, kembali kepada domain keilmuan saya, yaitu ilmu kesehatan. Mudah-mudahan semua pihak memahami keputusan saya, dan sekali lagi bahwa perjuangan untuk menegakkan kebenaran, terutama bagi kebaikan dan kepentingan umat manusia. Lari tunggang langgang, berbirit-birit, kecepirit. Dia tidak mau lagi mempertanggungjawabkan fitnah yang sudah dia sebarkan. Dia tidak mau lagi meluruskan fitnah yang sudah dia sebarkan selama ini. Bahkan dia tidak mau lagi melihat, tidak mau tahu lagi tentang kasus ijazah Pak Jokowi. Padahal dia adalah dajjalnya yang merusak otak para pembenci Pak Jokowi. Sampai-sampai ada seorang saksi hidup yang menyaksikan keseharian Bapak Jokowi selama kuliah di UGM. Disangsikan, diragukan, bahkan dituduh sebagai orang bayaran dan pembohong. Lihat aja nanti kebenaran pasti menang. Ini termul yang dibayar. Jadi Bapak ini dituduh termul yang dibayar. Astagfirullahaladzim. Untuk apa Pak Jokowi membayar orang-orang yang mendukung beliau? Kami tidak butuh bayaran Pak Jokowi. Kami adalah kumpulan orang-orang yang sudah kesal, sudah terlalu jengah melihat tuduhan-tuduhan kalian ini. Sehingga kami berinisiatif untuk meluruskan semua fitnah yang disebarkan oleh kubu kalian itu, para pembenci Pak Jokowi. Jadi kami tidak butuh bayaran. Kami tidak butuh popularitas. Kami hanya ingin menjadi bagian dari orang-orang yang melawan Dajjal di akhir zaman. Kami bangga bisa melawan para Dajjal, spiritualitil, geng panci, mantan-mantan jenderal, parpol-parpol perampok itu yang saat ini membenci Pak Jokowi. Kami sangat bangga bisa melawan mereka. Walaupun imbasnya kami dituduh sebagai orang bayaran, penjilat, dan sebagainya. Pak, temannya masa nggak tahu dosen pembimbingnya? Jangan-jangan Bapak juga sama dengannya. Masih saja masalah dosen pembimbing dipermasalahkan. Padahal sudah jelas semua kok. Sudah dijelaskan. Bahkan nanti dosen pembimbing Pak Jokowi akan dihadirkan. Tetapi apa yang terjadi? Si Tipa melarikan diri. Si Roy Panci kabur. Nggak berani menghadapi sidang. Mereka terus-menerus melakukan pra-peradilan. Dan tidak akan berhenti. Sampai mereka disuruh oleh Allah untuk bertanggung jawab. Nggak tahu dengan apa caranya nanti Allah akan memaksa mereka bertanggung jawab. Entah dengan penyakit, entah dengan tiba-tiba mereka menjadi gila, atau tiba-tiba mereka menjadi lupa ingatan, menjadi orang linglung, kita tidak tahu. Karena hukum terhadap orang yang bersalah sudah pasti akan tegak di atas muka bumi. Kalau di muka bumi tidak tegak hukumnya, maka azab itu akan sangat pedih menimpa mereka. Sampai nyawa di tenggorokan, karena mereka sampai detik ini tidak juga mau bertaubat dari perbuatan memfitnah yang mereka lakukan selama 1,5 tahun lebih ini. Gentleman nggak pernah hadir di persidangan. Goblok katanya. Bodoh kan? Pemakan fitnah ini bahkan tidak tahu. Seseorang yang dihadirkan ke persidangan ini karena ada surat panggilan. Ketika Pak Jokowi tidak mendapatkan surat panggilan, ya tidak akan pernah hadir. Inilah, karena mereka memakan fitnah, sehingga mereka menjadi bodoh secara maksimal. Dianggapnya Pak Jokowi harus datang ujuk-ujuk tanpa dipanggil. Aneh, kalau datang ujuk-ujuk tanpa dipanggil, ya berarti tidak memenuhi prosedur di persidangan. Pak Jokowi nanti akan menunggu aja, duduk aja, sebagai penonton. Ya buang-buang waktu dong. Pak Jokowi kan banyak tamu di rumahnya. Mendingan Pak Jokowi nerima tamu di rumahnya, daripada datang ke persidangan, tapi dia tidak dipanggil. Cuma jadi penonton. Setelah itu sidangnya selesai. Kan bodoh mereka itu. Kalau Pak Jokowi mendapat surat panggilan di persidangan, pasti beliau akan datang. Beliau ini sudah berkata, beliau pasti akan datang. Membawa ijazah SD, SMP, SMA, S1. Tidak berani datang ke persidangan. Itu saja yang diulang-ulang oleh pembenci. Kemudian ini juga UGM gadungan. Cara diplomasinya aja kayak tukang parkir.
Bahkan lulusan UGM insinyur dituduh tukang parkir oleh para pembenci. Saya yakin ini yang ngomong si Watino Abdul Basir ini mungkin nggak pernah sekolah. Sekolahnya cuma sampai SD kelas 2 mungkin. Ya, sampai-sampai dia tidak bisa membedakan mana seseorang insinyur yang sedang bernarasi, mana seorang tukang parkir. Yang nggak punya malu itu Jokowi, sudah mulutnya mencela-mencela, ada fotokopinya tapi nggak ada aslinya. Manusia ruwet, aneh sekali. Ada fotokopinya nggak ada aslinya. Maksudnya gimana ini? Ijazah aslinya sudah dibawa ke laboratorium forensik. Tipa-tipu dan Roy Panci saja sudah lari terbirit-birit kok. Mereka takut kok, mereka nggak berani kok membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Kalau mereka berani, suruh datang ke persidangan. Jalani pokok perkara. Sebagai tukang fitnah, bertanggung jawab. Kalau memang mereka bukan tukang fitnah, buktikan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Jangan mereka pelapit-pelapit terus. Yang tolol, yang ruwet itu ya kalian itu, pemakan fitnah. Memang mulut bisa jadi bukti. Di persidangan tidak dibutuhkan bukti telling, yang dibuktikan yang dapat dilihat mata. Betul. Ini pembenci. Benar omongannya. Jadi si spiritualitil dan Roy Panci harus membuktikan. Bukan modal bacot. Dibuktikan dong di pengadilan, di perkara pokok. Jangan pelapit-pelapit terus. Dibuktikan bahwa mereka tidak memfitnah, begitu loh. Sidang ini kan tentang fitnah yang mereka sebarkan. Mereka menjadi terdakwa, bukan Pak Jokowi. Pak Jokowi korban. Paham nggak kalian Pak Jokowi korban? Hah? Inilah. Tukang-tukang fitnah ini sama sekali tidak memahami bahwa di kasus persidangan ini, Pak Jokowi korban, dan mereka ini penjahatnya. Termasuk mereka yang mendukung spiritualitil dan Roy Panci adalah penjahat-penjahatnya, pemakan fitnah, pembela dajjal. Mereka inilah yang seharusnya membuktikan omongan mereka bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu. Jangan teriak-teriak, mana buktinya, mana bukti, mana ijazah aslinya. Buktikan dong bahwa ijazahnya palsu di pengadilan. Ya, jangan modal telling. Ya, kan dia ngomong nih, modal telling. Dibuktikan yang dapat dilihat mata. Kita mau lihat dengan mata kita bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu. Ayo buktikan. Begitulah teman-teman. Ya, orang-orang seperti ini nih susah diberitahu, susah diluruskan. Susah diberi masukan, susah dinasehati. Karena hatinya sudah membeku, sudah membatu. Dan ini butuh waktu yang sangat lama untuk meyakinkan mereka tentang fitnah yang sudah mereka telan bulat-bulat. Tanpa mereka punya bukti-bukti akurat tentang tuduhan mereka bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu. Oke guys, itu tadi videonya sudah kita simak bersama-sama. Bagaimana menurut kalian semua guys? Pasti semuanya punya pendapat masing-masing. Silahkan untuk pendapatnya kalian tulis di kolom komentar. Tapi ingat, berkomentarlah dengan bijak, dengan menggunakan kata-kata yang sopan, karena kita sebagai orang Indonesia itu harus cinta perdamaian. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.